wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan semoga pandemi segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Ya, baiklah untuk pembelajaran hari ini kita akan langsung menuju ke subpokok bahasan yang ketiga dari penerapan logika. Ya. Untuk kali ini kita materinya tentang fungsi logika. Ya. Fungsi logika ada beberapa fungsi yang nanti diterangkan. Ya. Untuk hari ini kita akan menerangkan tentang fungsi if. Nah, keberadaan dari fungsi if itu nanti ada dua, yaitu fungsi if tunggal dan fungsi if bertingkat. Nah, sekarang kita jelaskan dulu apa itu fungsi if. Ya. Fungsi if artinya jika. Nah, fungsi if ini digunakan untuk mencari nilai berdasarkan kondisi benar ya atau kondisi salah. Ya, dengan rumus ya, rumus utamanya adalah ya ini saya tuliskan dulu di sini rumus utamanya adalah sama dengan if ya, kurung buka. Nah, di sini ada penjelasan logical test ya, itu berarti sama saja dengan kondisi ya. Kemudian ada value if true berarti nilai jika kondisi benar dan value if false nilai jika kondisi salah. Ya, jadi ini rumusnya ya dan sebelum kita menjelaskan tentang rumus tersebut ya terlebih dahulu kita jelaskan dulu syarat penulisan fungsi if. Untuk syarat penulisan fungsi itu selalu diawali dengan sama dengan. Kemudian syarat yang kedua adalah penulisan fungsi itu tidak menggunakan spasi ya. Contoh seperti ini sama dengan if ya. Langsung kurung buka. Nah, terus yang selanjutnya adalah karena di sini ada logical test atau kondisi, kemudian value itu berarti nilai, antara kondisi dengan nilai itu nanti dipisahkan dengan tanda baca koma atau titik koma. Nah, ya di sini ada titik koma. Ya, kenapa ada tanda baca koma atau titik koma itu tergantung settingan dari komputer yang digunakan. Ada komputer yang menggunakan tanda baca koma, ada yang titik koma. Nah, di sini harus diperhatikan, pengguna Excel itu harus memperhatikan ketika kita menuliskan rumus, di situ akan muncul rumus utamanya atau tooltipnya seperti ini. Ini berarti mempermudah kita sebenarnya. Jadi kita jangan terpaku pada penyampaian dari apa namanya guru ya ataupun tim pengajar. Kalau di situ kebetulan pakainya titik koma ya kita jangan terpaku pada itu. Kita lihat di komputer kita sendiri. Nah, pakainya tanda baca koma atau titik koma. Nah, kebetulan di sini pakainya tanda baca titik koma. Ya, jadi ini untuk apa contoh saja. Jadi logical test ya, kemudian value if true itu berarti nilai jika kondisi benar, titik koma nilai jika kondisi salah. Ya. Nah, ini karena berbicara dengan kondisi. Suatu contoh saya berikan contoh kondisi. Ya, kondisi contohnya adalah 4 lebih dari 5. Ya, ini contoh 4 lebih dari 5, kemudian pakai tanda baca titik koma, maka di situ yang aktif adalah value if true, nilai jika kondisi benar. Tapi kalau kita tandanya salah, ya, pakai tanda baca koma, maka di situ value if true-nya itu tidak aktif. Ini masih dianggap yang aktif adalah logical test. Ya, atau logika. Ya, jadi ini harus diperhatikan tanda bacanya. Ya, jadi oh ya ini pakainya titik koma. Value if true, nilai jika kondisi benar. Jadi dipisahkan antara kondisi dengan nilai dipisahkan dengan tanda baca koma atau titik koma. Kemudian nilai itu nanti ada dua, bisa berupa huruf, bisa berupa angka. Jika nilai berupa huruf, maka penulisannya harus diapit dengan tanda petik. Jadi ini tanda petik pakai shift ya. Nah, misalkan saya tuliskan di sini buku. Nah, ini nilai jika kondisi benarnya adalah buku, kemudian titik koma, nilai jika kondisi salahnya adalah, nah ini titik koma, value if false-nya aktif, pensil. Nah, petik, kurung, tutup.
Nah, ketika ditekan kurung tutup, maka rumus itu hilang. Itu artinya berarti penulisan rumus yang kita buat itu sudah benar. Tapi kalau misalkan ada penulisan yang salah, ya contoh misalkan ini kita pakai tanda baca koma, nah ini kita kasih apa namanya kurung itu tetap tidak ini. Kalau toh misalkan, nah rumusnya hilang, begitu nanti di enter pasti akan error. Ya, akan muncul peringatan. Contoh, nah ini akan muncul peringatan. Nah, ini berarti ada kesalahan dalam penulisan rumus. Nah, ini untuk apa namanya membuka yang tadi ini berarti di close. Nah, ini ada. Nah, salahnya di mana? Salahnya itu ditunjukkan pada blok warna biru ini. Nah, ini terblok. Nah, ini pakai titik koma, ini kok pakai koma. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang fungsi dari fungsi if ini, ya fungsi if ini digunakan untuk mencari nilai berdasarkan kondisi benar atau kondisi salah. Jadi semua tergantung pada kondisinya. Di sini ada sebuah kondisi 4 lebih dari 5. Ya, 4 lebih dari 5. Itu kondisinya bagaimana? Benar apa salah? 4 lebih dari 5. Nah, berarti kondisinya adalah salah. Nah, buku ini sebagai contoh adalah nilai ya jika kondisi benar. Jadi kalau kondisi benar hasilnya ini buku. Tapi kalau kondisinya salah itu berarti hasilnya pensil. Jadi nggak usah bingung ini buku dari mana, pensil dari mana, ya ini hanya sebuah contoh. Nah berarti formula ini kalau di enter hasilnya apa? Ya dilihat kondisinya. 4 lebih dari 5, benar apa salah? Nah salah berarti hasilnya adalah pensil. Ya. Nah, contoh lagi sama dengan if kurung buka misalkan 8 kurang dari 9, titik koma, hasilnya misalkan 9, titik koma 10. Nah, di sini karena berupa angka, penulisannya tidak diapit dengan tanda petik. Ya, jadi langsung saja. Terus kurung tutup. 8 kurang dari 9, benar apa salah? Benar. Berarti hasilnya adalah ya, jadi di sini 9 itu nilai jika kondisi benar, 10 itu nilai jika kondisi salah. Nah, berarti di sini di enter hasilnya adalah benar, yaitu angka 9. Nah, ketika kita menggunakan fungsi if, baik itu nanti if bertingkat maupun if tunggal, ya itu kita biasa menggunakan simbol yang biasa digunakan untuk apa di dalam kondisi ya, untuk mengisi kondisi, yaitu ada tanda ini kurang dari, ya kemudian ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, dan ada tidak sama dengan. Ya, ada tidak sama dengan. Jadi kalau di matematika tidak sama dengan itu biasanya simbolnya adalah sama dengan dikasih crash ya, tanda silang apa namanya miring. Nah, tapi kalau di Excel itu pakainya adalah kurang dari lebih dari. Itu berarti tidak sama dengan. Ya. Saya contohkan lagi misalkan di sini. Sama dengan if kurung buka 5 tidak sama dengan 4 ditambah 1. Titik koma, hasilnya adalah tas, titik koma, misalkan sepatu, kurung tutup. Nah, di sini ada kondisi 5 tidak sama dengan 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 itu berapa? 5. Nah, 5 tidak sama dengan 5, benar apa salah? Nah, salah, berarti hasilnya adalah sepatu. Nah, ini tiga contoh ini itu untuk pemahaman kita terhadap penggunaan fungsi if. Nah, faktanya dan atau di sini juga biasanya keluar dalam soal-soal teori. Ya. Nah, faktanya fungsi if itu sangat banyak digunakan oleh pengguna Excel ya. Contohnya misalkan di bagian keuangan, pembukuan itu banyak sekali dipakai. Ya, jadi kalau kita kerja di bagian administrasi akan sangat
apa namanya, sering menggunakan fungsi ini. Kemudian seorang guru, ya, itu untuk penilaian siswanya untuk mempercepat. Nah, ini kita bisa gunakan fungsi ini. Seorang kepala sekolah, ya, semuanya di ini gunakan ini, ya. Nah, ini, jadi ini dari fungsi apa namanya, if tunggal, ya, sebagai contoh, sebagai contoh. Ya, di sini sudah ada contoh, ya, sudah ada contoh untuk tabel, ya, untuk mengisi keterangan. Keterangan diisi jika nilai 70 berarti lulus. Ya, jadi ini untuk keterangan soal diisi jika nilai 70 berarti lulus. Nilai 70 berarti lulus. Nah, karena di sini ada kata jika, berarti ini menggunakan fungsi if. Berarti rumusnya adalah sama dengan if kurung buka bawa ke nilai. Nah, bawa ke nilai, geser pointernya ke nilai, nilai 70. Nah, berarti kita gunakan apa? Tanda lebih dari. Kalau nilai lebih dari 70, ya, berarti nilai 70 itu nanti lulus apa enggak? Padahal seharusnya nilai 70 itu lulus. Nah, kalau lebih dari 70 logikanya nilai 70 enggak lulus. Nah, supaya nilai 70 lulus berarti harus ada sama dengan. Lebih dari 70, ya, hasilnya adalah petik lulus. Terus petik titik koma, petik gagal. Nah, kurung tutup. Jadi ini, ya, jadi nilai lebih dari atau sama dengan 70 lulus, ya, lebihnya gagal. Nah, kenapa nih lulus dulu? Karena ini kondisinya itu nilai lebih dari atau sama dengan 70. Berarti nilai jika kondisi benarnya adalah lulus. Nilai jika kondisi gagalnya, kondisi salahnya adalah gagal. Ya, enter. Nah, ini. Ya, boleh nggak kita rubah rumusnya gagal dulu baru lulus dulu? Nah, seperti halnya di matematika, mau menggunakan cara apapun itu boleh, yang penting hasilnya sama. Yang penting hasilnya sama. Nah, berarti menggunakan sama dengan if kurung buka bawa ke nilai, ya, berarti kondisinya yang dirubah ya. Kalau kita mau merubah gagalnya dulu baru lulusnya, berarti kondisinya yang dirubah. Berarti kondisinya kurang dari 70, ya, titik koma. Kalau nilai kurang dari 70 itu bagaimana? Otomatis gagal. Ya, selebihnya berarti lulus. Nah, nilai kurang dari 70 berarti gagal, ya, selebihnya berarti lulus. Berarti ini jadi dua rumus yang berbeda tapi hasilnya sama. Itu ya. Nah, ini enter. Jadi untuk pengguna Excel itu untuk pemahaman ya semuanya kembali lagi jangan sampai nanti kita mengerjakan itu bingung ini lulus dulu atau gagal dulu gitu. Ya, kita lihat kondisinya, di situ kondisinya bagaimana. Ya, jadi nanti di apa namanya fungsi ini ya atau semua fungsi itu bukan untuk dihafalkan tapi untuk dipahami, betul-betul dipahami. Beda kalau kita hafal besok kita bisa lupa lagi tapi kalau kita paham kapanpun kita bisa mengerjakan. Ya. Nah, itu untuk fungsi if tunggal. Ya, jadi fungsi if tunggal itu terjadi jika nilai itu ada dua. Nilai ada dua. Ya, fungsinya if-nya itu hanya satu. Berarti nanti fungsi if ganda ya atau if bertingkat, fungsi if bertingkat itu terjadi jika nilai itu lebih dari dua. Ya, jika nilai lebih dari dua. Ya, contoh misalkan di sini ada 3 nilai. Ya, ada 3 nilai. Ya, bawakan dulu. Ya, ada 3 nilai berarti nanti di situ ada 2 if. Ya, ada 3 nilai berarti nanti ada 2 if. Kemudian ada 4 nilai berarti nanti ada 3 if. Ada 5 nilai berarti ada 4 if dan seterusnya. Jadi semakin banyak nilainya, maka nanti rumusnya juga akan semakin panjang. Ya, semakin panjang. Jadi ini untuk menjadi perhatian semuanya. Ya. Kenapa?
ya selalu berkurang 1 karena di situ ada nilai jika kondisi salah. Ada nilai jika kondisi salah. Rumusnya yang kalau if tunggal kan nilai jika kondisi benar, nilai jika kondisi salah. Maka selalu berkurang 1. Ya. Nah, ini sehingga nanti bisa menghasilkan rumus ya seperti misalkan ini ada 3 nilai. Berarti rumusnya adalah sama dengan if kurung buka kondisi titik koma nilai jika kondisi benar titik koma if lagi kurung buka. Ya, ini kurung bukanya sudah berubah warna merah ya. Kondisi titik koma nilai jika kondisi benar titik koma baru nilai jika kondisi salah. Nah, ya jadi ini ya karena ada 3 nilai berarti ada 2 if. Ini if yang pertama, ya ini if yang kedua. Ya, baru nanti ada nilai jika kondisi salah, kurung tutupnya, ya jumlah kurung tutup itu harus sama dengan jumlah kurung buka pada if bertingkat. 1, 2. Nah, ya, nih kalau sudah enter. Nah, ya, sekarang kalau misalkan ada 5 nilai, berarti ada 4 if. Sama dengan if kurung buka K kondisi nilai jika kondisi benar titik koma if lagi if kedua ya K titik koma nilai jika kondisi benar titik koma if lagi terus K titik koma N jika kondisi benar titik koma if lagi ya ada 4 if ya 1 2 3 ya 4 sekarang if yang terakhir kurung buka N jika kondisi benar nilai jika ini langsung nilai jika kondisi salah kurung tutup ada 4. Bentar ya. Ya, itu untuk if bertingkat. Jadi sekali lagi if bertingkat itu kita lihat nilainya ada berapa. Selalu berkurang 1 karena di situ ada nilai jika kondisi salah. Ya, sebagai contoh di sini untuk mencari grid. Di situ grid diisi ya ini soalnya. Grid diisi jika nilai kurang dari 60 gridnya E, kurang dari 70 D, kurang dari 80 C, kurang dari 90 B, dan sampai dengan 100 itu nilainya A. Nah, berarti di sini ada berapa nilai? 1, 2, 3, A, B, C, D, E. Ada 5. Berarti nanti kita gunakan ada 4 if. Ya, sehingga rumusnya adalah sama dengan if, kurung buka, geser pointer ke nilai, kurang dari yang pertama adalah 60, ya, gridnya apa? Kalau 60 kurang dari 60 E. Jangan lupa tanda petiknya, titik koma, if lagi, kurung buka, bawah pointer, kurang dari 70, titik koma, petik D, titik koma, if lagi, bawa ke pointernya ke ini, ya, kurang dari 80, titik koma, petik C. Nah, ini sudah if ketiga. Nah, if terakhir berarti if kurung buka bawa ke nilai kurang dari 90 titik koma petik B petik titik koma petik A. Iya. Jadi ini 100-nya tidak ditulis ya. Ya, kita butuh hanya nilainya saja berarti A. Ya. Nah, terus kurung tutup. 1 2 3 4. Enter. Ya, nah ini hasilnya. Jadi sekali lagi sama dengan if kurung buka bawa pointer ya kurang dari 60 ya titik koma petik E petik titik koma if kurung buka bawa ke nilai kurang dari 70 titik koma petik D petik titik koma if kurung buka
kurang dari 80 titik koma petik C petik titik koma if bahwa nilai kurang dari 90 titik koma petik B petik titik koma petik A kurung tutup ya. Nah, ya itu untuk penggunaan fungsi if bertingkat. Nah, ini nanti hasilnya bisa di copy ya, tempatkan ya. Nah, di sini untuk mencari jumlah. Untuk mencari jumlah berarti sum ya. Cukup menekan ALT sama dengan enter. Ya, rata-rata sama dengan average. Kurung buka, kemudian di blok ya, kurung tutup, enter. Nilai tertinggi sama dengan max, kurung buka, ya seperti biasa, blok, kurung tutup, enter. Nilai tertenggah sama dengan min, kurung buka, tutup, enter. Jumlah laki-laki sama dengan count if kurung buka, ya, ini di blok, ya rumusnya, titik koma, petik L laki-laki, petik kurung tutup, enter. Ya, jumlah perempuan juga sama, kemudian untuk grid juga sama, ya, grid juga sama. Jadi ditulis kriterianya. Ya, itu semoga kalian bisa memahami materi apa namanya fungsi logika yang pertama yaitu if tunggal dan if ganda. Ya, nanti jika ada pertanyaan bisa kalian komunikasikan, konsultasikan dengan guru di melalui WA. Ya, nanti bisa atau nanti pada saat mudah-mudahan segera ada pertemuan tatap muka sehingga bisa menjelaskan secara langsung. Ya, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, demikian. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.